Selamat pagi anak-anak. Baiklah ya, hari ini seperti biasa hari Jumat kita akan belajar mata pelajaran IPA. Sekarang buka bukunya halaman 62 ya. Hari ini kita memasuki bab 4. Nah, di sini ya, kita akan belajar mengenai hubungan gaya dengan gerak. Hubungan gaya dengan gerak. Nah, perlu kalian ketahui, gaya itu adalah tarikan atau dorongan, ya. Gaya adalah tarikan atau dorongan, ya. Pengaruh pemberian gaya terhadap gerak benda antara lain, ya. Yang pertama itu gaya dapat mempengaruhi gerak benda menjadi lebih cepat, lebih lambat, atau berhenti. Jadi gaya dapat mempengaruhi gerak lebih cepat, ya, lebih cepat, lebih lambat, atau berhenti, ya. Dan satunya lagi, gaya juga dapat mengubah arah gerak benda, ya. Jadi gaya dapat mengubah arah gerak benda. Gaya dapat mempengaruhi gerak benda, ya. Gaya dapat mempengaruhi gerak itu misalnya gaya otot, gaya pegas, dan gaya mesin, ya. Oke, yang teacher bahas pertama. Kali yaitu gaya timbul karena gaya otot, ya. Gaya timbul karena gaya otot, ya. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh kontraksi memendek, dan relaksasi memanjang, ya, pada otot. Jadi gaya otot itu merupakan gaya yang dihasilkan oleh kontraksi atau memendek dan relaksasi atau memanjang pada otot. Nah, beberapa aktivitas manusia yang menggunakan gaya otot, ya, itu banyak sekali, nak. Misalkan seperti hal kecil saja. Teacher lagi memegang sebuah buku, ya. Buku mata pelajaran IPA ini, ya, walaupun enteng, tetapi tetap saja teacher memakai gaya otot, ya. Lalu selain itu, bermain bola. Nah, bermain bola itu juga memakai gaya otot, ya. Selain bermain bola, itu misalkan pada perlombaan 17 Agustus, ya, salah satu contoh perlombaannya itu tarik tambang. Nah, tarik tambang itu merupakan aktivitas manusia yang memakai gaya otot juga. Dan satu lagi, misalkan ada di permainan anak-anak TK, jungkat-jungkit. Nah, jungkat-jungkit itu, ya, itu merupakan juga aktivitas manusia yang menggunakan gaya otot. Nah, oke, selanjutnya kita ke nomor 2, ya. Yang tadi gaya dapat mempengaruhi yang tadi teacher jelaskan gaya timbul karena adanya gaya otot. Sekarang teacher akan membahas mengenai gerak timbul karena adanya gaya pegas. Perlu kita ketahui apa itu gaya pegas. Gaya pegas itu adalah gaya yang timbul akibat dari adanya dorongan atau tarikan terhadap benda-benda elastis. Nah, sama seperti pengertian gaya, dorongan atau tarikan. Tapi kalau gaya pegas ini ada tambahannya, dorongan atau tarikan terhadap benda-benda elastis. Apa itu, teacher, benda-benda elastis? Benda-benda elastis itu adalah benda yang dapat berubah bentuk saat diberi gaya dan kembali ke bentuk semula saat gayanya dihilangkan. Nah, bisa kalian lihat halaman 65, ya. Buka bukunya. Nah, di sini ada anak, ya. Ada anak sedang bermain sedang melompat di atas trampolin. Nah, ini merupakan gaya pegas, ya. Lalu di sini juga ada ketapel, ya, ketapel. Nah, gaya pegas ditimbulkan akibat adanya tarikan terhadap karet ketapel. Nah, ini merupakan salah satu contoh gaya pegas juga. Oke, sekarang buka bukunya halaman 67, ya. Di sini, ya, yang ketiga, gerak timbul karena adanya gaya mesin, ya. Gerak timbul karena adanya gaya mesin. Nah, gaya yang dihasilkan mesin dapat berupa tarikan atau dorongan, ya. Dapat berupa tarikan atau dorongan. Misalkan, nah, boleh kalian lihat di sini, ya.
di bukunya ya, boleh kalian baca juga selebihnya di rumah ya. Misalkan pesawat ulang-alik yang diluncurkan ke ruang angkasa menggunakan gaya dorong dari roket ya untuk melawan gaya gravitasi bumi. Lalu selain pesawat ulang-alik gerakan yang dapat timbul dari gaya mesin antara lain misalkan helikopter. Nah, helikopter yang ada di buku ya gambarnya. Lalu selain helikopter itu juga mobil, bisa juga ya, mobil dan kapal laut. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan teacher pada hari ini. Ya, semoga apa yang teacher jelaskan bisa kalian mengerti. Selamat pagi.